Hmm, Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan ngobrol berbicara tentang sebuah buku yang saya beli sekitar 1 tahun yang lalu. Judulnya Melihat Diri Sendiri. Penulisnya adalah ulama terkenal di Nusantara, yaitu Romo Kiai Mustafa Bisri, Ahmad Mustafa Bisri, yang sering kita kenal dengan sapaan akrabnya yaitu Gusmus. Baik, dalam sebuah buku ini ada satu tulisan yang menarik menurut saya, yang berjudul Melihat Diri Sendiri. Judul ini berkisah tentang seorang ulama yang besar yang sedang sakit dan mendekati ajalnya. Kemudian tokoh-tokoh lain dan orang-orang soleh yang di sekitarnya yang mengetahui kondisinya menengok. Tetapi sang ulama tadi melarang semua orang-orang soleh yang menengok tadi untuk masuk ke kamarnya, menjenguknya. Dan anehnya hanya satu orang yang diizinkan masuk menjenguk beliau. Dan orang yang diizinkan itu justru ternyata orang yang terkenal bahil, terkenal kejelekannya di masyarakat. Dipanggillah orang itu menengok, diizinkan ulama tersebut. Kemudian ketika di dalam kamar beliau, di dalam kamar ulama tadi, si bahil itu diminta untuk menengok, melihat kaca jendela yang ada di kamar itu. Nah, seperti ini percakapannya. Si bahil melihat ke kaca jendela, kemudian berkata, "Saya melihat langit biru dan awan berarak-arak, juga gunung yang jauh di sana." Kemudian sang ulama tadi bertanya, "Apalagi yang kamu lihat?" "Saya juga melihat pohon-pohon dan burung-burung berterbangan di udara." "Lalu apalagi?" "Saya juga melihat banyak orang lalu lalang di jalan dan bergerombol di tepi jalan." Kemudian sang ulama yang sakit tadi tersenyum tipis, kemudian bertanya, "Ya, melalui kaca jendela itu kau bisa melihat apa saja. Bisa melihat kebesaran Allah dalam alam semesta ciptaannya." Kemudian sang ulama berhenti sejenak. Baru kemudian sambil menunjukkan cermin di kamar itu melanjutkan berkata, "Sekarang kau tengoklah cermin di sampingmu itu. Apa yang kau lihat?" Si bahil tadi menjawab, "Aku hanya melihat wajahku sendiri." "Nah, kau lihat sendiri," kata ulama tadi. Kaca jendela ataupun cermin sama-sama kaca. Bedanya, di belakang kaca cermin ada lapisan tipis yang menyebabkan kamu tidak bisa melihat apa-apa selain sosok dirimu sendiri. Kemudian kalau kau gosok tipis-tipis, kau gosok kikis lapisan itu sampai bersih, niscaya cermin itu pun akan seperti kaca jendela tadi, dapat membuatmu melihat manusia dan alam sekitar di baliknya. Kamu bisa melihat dunia. Kemudian melalui peristiwa itu, sang ulama sebetulnya ingin memberikan pelajaran kepada si bahil tadi,
Nah, si Bahil kemudian penasaran. Sebelum dia pergi, dia bertanya kepada ulama tadi, ulama yang sedang sakit tadi, "Ya tuanku, Syekh, mengapa tuanku mengizinkan hanya aku sendiri yang menengok tuanku dan tidak memperkenankan orang yang lain?" Kemudian sang ulama menjawab, "Sebab atas izin Allah, setelah kematianku, aku masih akan bertemu mereka nanti di surga. Sementara kamu, aku tidak akan melihatmu dan tidak akan bertemu kamu lagi apabila kau tidak mengubah sikap dan perangaimu. Dalam artian jika kamu tidak bertaubat." Nah, melalui cerita ini sang ulama tadi memberikan sebuah pelajaran melalui hikmah. Kenapa kok yang diizinkan malah justru yang diizinkan menengok malah justru si Bahil yang terkenal perangainya sangat buruk di masyarakat. Ternyata dia ingin menyadarkan si Bahil dengan cara yang halus, dengan cara hikmah. Inilah dengan harapan setelah ulama tadi benar-benar meninggal, si Bahil tadi sudah dalam keadaan bertobat. Dengan membaca buku ini, saya jadi teringat kisah Nabi Adam ketika diusir oleh Allah dari surga, kemudian diturunkan ke bumi. Nabi Adam ini berdoa, "Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Doa Nabi Adam ini menganggap dirinya yang zalim, bukan siapa-siapa selain dirinya. Dia menganggap dirinya yang zalim. Nah, Nabi Adam ini melihat diri sendiri, mengakui kesalahannya, kemudian bertobat. Nah, dengan doa ini kemudian diangkat kembali derajatnya oleh Allah. Di kisah lain ada juga Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus, ketika berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus itu juga berdoa. Dia punya doa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin." Dia juga mengakui, "Oh, saya ini yang zalim. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan saya ini hambamu yang zalim." Nah, mereka para nabi, para kekasih Allah, ketika berdoa, doa-doa mereka itu sungguh merasa dirinya itu hina, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan umatnya, tapi melihat kepada diri sendiri. Ya, inilah salah satu tulisan yang ditulis oleh Gusmus. Ya, buku ini sangat menarik teman-teman. Saya membelinya sekitar 1 tahun yang lalu, sudah agak lama, dan saya sudah membacanya sampai tatam. Saya membelinya secara online. Judulnya Melihat Diri Sendiri, terbit bulan Maret tahun 2019. Ada beberapa bagian dalam buku ini, ada 6 bagian, dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada tokoh, subjudulnya, kemudian bagian kedua keberagaman, bagian ketiga norma pergaulan hidup, kemudian bagian keempat kemerdekaan, yang kelima Gusmus memberi judul Allahu Akbar,
yang terakhir atau yang keenam, kembali kepada Allah. Sangat menarik. Kesimpulan mungkin dapat ditarik kesimpulan, garis besar yang ditulis oleh Gusmus dalam buku ini, saya mengambil kesimpulan dengan coba mengajukan sebuah peribahasa kuno. Semut di seberang lautan itu nampak, kemudian gajah di pelupuk mata itu biasanya tidak kelihatan. Seperti itulah mungkin yang ingin disampaikan Gusmus kepada kita. Biasanya kita lebih bisa melihat kekurangan, kealpaan, aib orang lain, tetapi kita lupa melihat diri sendiri. Nah, melalui buku ini mungkin Gusmus itu ingin memberikan hikmah, mengajak kita untuk melihat lebih dalam siapa diri kita, melihat diri sendiri. Sangat mengajarkan kepada kita untuk mengembala ego, memenepkan keakuan. Itulah yang dapat saya sampaikan teman-teman dari buku ini. Kalau kalian berminat mungkin bisa dicari di toko online atau Gramedia atau toko-toko buku yang ada di kota Anda. Itu saja. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Sampai jumpa.